Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Warung bakso kaya rasa, begitu namanya. Baru beroperasi sekitar 4 bulan terakhir, tetapi sudah berhasil menarik perhatian banyak orang. Warung ini terletak di sudut desa dan memiliki keunikan tersendiri, yaitu hanya buka setelah maghrib dan tutup sebelum pukul 9 malam. Meski dengan jam operasional yang terbatas, antrian panjang hampir selalu terlihat setiap harinya. Banyak yang penasaran dengan cita rasa bakso di sana, hingga membuatnya menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Namun, di balik kesuksesan bakso kaya rasa, ada kisah lain yang berbanding terbalik. Warung bakso milik Pak Desuto yang telah lama berdiri di desa Besowo kini terancam gulung tikar. Sebelumnya, warung Pak Desuto adalah satu-satunya warung bakso di desa tersebut dan menjadi favorit warga. Tetapi sejak kemunculan bakso kaya rasa, pelanggan warungnya semakin sedikit hingga akhirnya sepi. Pak Desuto yang dulu begitu dikenal dengan baksonya, kini hanya bisa duduk termenung di bangku kayu di depan warungnya yang lenggang. Pandangannya kosong, memikirkan nasib usahanya yang semakin terpuruk. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu apa yang membuat bakso kaya rasa begitu istimewa, tetapi ia tidak pernah menemukan jawabannya. Berbagai cara sudah dicobanya, mulai dari memperbaiki resep baksonya hingga menurunkan harga. Namun tetap saja pelanggan lebih memilih bakso kaya rasa. Penduduk desa pun mulai membicarakan hal ini. Ada yang merasa kasihan pada Pak Desuto, tetapi ada juga yang tidak bisa menolak kelezatan bakso kaya rasa. Tidak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan warung bakso tersebut? Mengapa orang-orang seperti terhipnotis untuk terus kembali ke sana? Kabar tentang kesulitan yang dialami Pak Desuto akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Orang tua Dimas yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Pak Desuto merasa tidak bisa tinggal diam. Terlebih, mereka memilih hutang budi yang besar kepada lelaki itu. Bertahun-tahun lalu Pak Desuto pernah membantu biaya sekolah Dimas dan abangnya saat kondisi keluarga Dimas sedang terpuruk. Kini saat Pak Desuto dalam kesulitan, mereka ingin membalas kebaikannya. Dimas, besok kamu tolong ketemu Pak Desuto ya, di desa Besowo. Semalam ibu mendapatkan kabar kalau dia sedang dalam masalah, ucap Ratmi kepada anaknya. Dimas yang sedang bersantai di ruang tamu menoleh ke arah ibunya. Memangnya Pak Adi kenapa, Bu? Ratmi menghela nafas pelan sebelum menjelaskan. Usahanya hampir bangkrut. Sejak warung bakso baru itu dibuka, pelanggan Pak D semakin berkurang. Sekarang dia bahkan punya hutang. Jadi ibu mau kamu pergi ke sana dan memberikan bantuan yang sudah ibu siapkan. Mendengar hal itu, Dimas mengangguk paham. Ia tahu betapa besar jasa Pak Desuto bagi keluarganya, dan ia pun tidak keberatan untuk membantu. Besok aku berangkat. Sekarang aku mau beres-beres dulu. Lagian kuliah libur lumayan panjang. Sekalian healing di desa Pak D saja. Malam itu juga ia mulai mempersiapkan perjalanan ke desa Besowo. Keesokan harinya, Dimas berangkat dari kotanya ke desa Besowo dengan bis. Perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu sekitar 3 jam. 3 jam perjalanan dengan menaiki bis, ditambah 1 jam dengan ojek. Selama perjalanan, ia melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas, perbukitan kecil, dan jalan-jalan desa yang masih asri. Udara pagi yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan, meskipun hatinya sedikit gelisah memikirkan keadaan Pak Desuto.
Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Dimas tiba di desa Besowo. Ia langsung menuju rumah Pak Desuto yang berada tak jauh dari warung baksonya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh wajah letih Pak Desuto yang nampak jauh lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Kerutan di wajah lelaki tua itu semakin dalam dan matanya terlihat sayu. "Assalamualaikum, Pak De," sapa Dimas dengan ramah. Pak Desuto yang tengah duduk di teras rumahnya menoleh ke arah Dimas. Wajahnya sedikit terkejut, namun kemudian berubah menjadi senyum tipis. "Waalaikumsalam, Dimas. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Ada apa toh?" Dimas duduk di samping Pak Desuto lalu berkata, "Saya dengar dari ibu kalau Pak De sedang mengalami kesulitan. Jadi saya kesini untuk melihat keadaan Pak De dan kalau bisa membantu sedikit, Pak De." "Terima kasih, Le. Pak De memang sedang mengalami masa-masa sulit. Sejak bakso kaya rasa kayaknya. Sejak bakso kaya rasa itu dibuka, warung Pak De sepi pelanggan. Entah kenapa, semua orang lebih memilih bakso mereka. Padahal Pak De sudah mencoba mencari cara untuk menarik pelanggan kembali. Tapi tetap saja, warung ini hampir bangkrut." Dimas mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betapa keras usaha Pak Desuto untuk bertahan. Apa yang membuat baksonya begitu istimewa? Pak De sudah cari tahu? Sudah, Le. Beberapa kali Pak De mencoba mencari tahu. Bahkan pernah mencoba makan di sana. Tapi rasanya memang luar biasa, unik. Itu yang membuat orang lain kembali lagi dan lagi. Apa mungkin ada bahan rahasia yang mereka gunakan? Atau mungkin cara memasaknya berbeda, Pak De? Itulah yang membuat Pak De bingung. Tidak ada yang aneh dalam cara mereka memasak. Tapi setiap orang yang makan di sana selalu ingin kembali lagi. Seakan-akan ada sesuatu yang menarik mereka untuk terus datang. Dimas terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan bahwa malam ini ia akan pergi ke warung bakso kaya rasa dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dimas semakin penasaran dengan apa yang membuat warung bakso itu begitu istimewa. Mengapa orang-orang rela mengantri bahkan sebelum warungnya dibuka? Dengan langkah ragu ia bergabung dalam antrean dan mengular di warung bakso kaya rasa. Beberapa orang di sekelilingnya nampak gelisah, seperti tidak sabar menunggu giliran mereka. Saat warung akhirnya dibuka, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyambut pelanggan. "Mari silakan duduk, Mas, Mbak. Bakso spesial sudah siap dinikmati," katanya dengan suara hangat. Dimas akhirnya berjalan memasuki warung dan memilih tempat duduk di sudut ruangan. Matanya terus mengamati sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya membuat bakso ini begitu istimewa. Pelanggan lain duduk dengan tertib, menunggu pesanan mereka disajikan. Tak ada yang mengobrol, tak ada suara canda tawa seperti yang biasa terdengar di warung makan pada umumnya. Semua orang nampak serius, menunggu dengan tatapan yang nyaris kosong. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa semangkok bakso panas ke mejanya. Aroma rempah yang kuat menyeruak ke udara, begitu tajam hingga membuat hidungnya sedikit perih. Dimas melirik mangkok itu dengan perasaan bercampur aduk. Secara tampilan, bakso itu terlihat seperti bakso biasa, bulatan daging yang mengambang dalam kuah bening, ditaburi daun bawang dan bawang goreng. Dimas memperhatikan pelanggan lain. Mereka semua makan dengan lahap, seakan tidak ingin meninggalkan satu tetes pun kuah di mangkok mereka. Ada yang memejamkan mata saat menyeruput kuahnya. Ekspresi puas tergambar jelas di wajah mereka. Namun,
Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada satu pun pelanggan yang berbincang-bincang. Semua fokus menikmati bakso mereka dalam diam, seperti orang yang terhipnotis. Kening Dimas mengernyit. Ia mulai menyendok kuah bakso, lalu seperti biasanya, sebelum makan ia membaca bismillah dalam hati. Ia meniup perlahan, lalu menyeruput kuahnya. Begitu sendok pertama masuk ke mulutnya, alih-alih merasakan kelezatan yang digembar-gemborkan oleh orang, lidahnya justru menangkap rasa yang aneh. Kuahnya terasa hambar, bahkan cenderung pahit. Ada aroma amis yang begitu kuat, bercampur dengan rempah yang sepertinya sudah sangat tua atau bahkan membusuk. Baksonya sendiri kenyal, tapi memiliki rasa yang membuat perutnya mual. Dimas menelan makanannya dengan susah payah dan segera meneguk air putih untuk menghilangkan rasa aneh yang tertinggal di tenggorokannya. Astagfirullahaladzim, kenapa rasa baksonya seperti ini? Amisnya minta ampun. Bahkan rasanya juga cenderung aneh. Dimas membatin. Dengan hati-hati ia mengangkat wajah dan kembali mengamati sekitar. Semua orang masih menikmati bakso mereka dengan lahap. Tak ada satupun yang menunjukkan ekspresi aneh seperti yang ia rasakan. Apakah hanya dia yang merasa ada yang tidak beres dengan makanan ini? Dimas menaruh sendoknya dan berpura-pura hendak menyuap lagi. Tetapi ia tidak benar-benar memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh sendok. Kuku utuh, milik siapa ini? Bulu kuduknya tiba-tiba meremang, seperti ada sesuatu yang mengintainya. Ia menoleh ke sudut ruangan, tetapi tidak melihat apapun selain bayangan yang nampak samar di balik tirai dapur. Dimas menahan nafas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan buruk. Apakah bakso ini dibuat dari bahan yang tidak seharusnya, sampai rasanya terasa begitu aneh di lidahnya? Apakah ada semacam ritual atau hal mistis yang berhubungan dengan warung ini? Kenapa cuma dia yang merasakan keanehan ini? Ia melirik pemilik warung, pria paruh baya yang tadi menyambutnya. Lelaki itu tersenyum ke arahnya. Senyum yang sekilas nampak ramah, tapi semakin lama terasa semakin ganjil. Matanya tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Dimas. Dimas merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Ia harus segera pergi dari tempat ini. Perlahan ia menyandarkan tubuh ke kursi, berpura-pura mengamati warung sebelum akhirnya beranjak. Namun sebelum ia sempat berdiri, seorang pelanggan di meja sebelahnya tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan kasar. Mata pria itu mendelik ke arah Dimas. Bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Dimas merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Pria itu lalu menoleh ke arah lain, menatap kosong ke dinding warung. Dengan gerakan cepat, Dimas meraih dompetnya, meletakkan beberapa lembar uang di meja, lalu berdiri. Saat ia melangkah keluar, hawa di dalam warung terasa semakin berat. Langkahnya terasa lebih cepat dari yang ia sadari, seakan ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Begitu berada di luar warung, ia menarik nafas dalam-dalam. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, tetapi itu lebih melegakan dibandingkan atmosfer di dalam sana. Ia berbalik menatap warung dari luar. Dari tempatnya berdiri, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di balik tirai dapur, ada sepasang mata yang mengintip. Mata itu bukan milik manusia. Merah, pekat, besar, dan bercahaya dalam kegelapan. Dimas tercekat. Sesuatu yang menyeramkan berada di dalam sana. Tanpa pikir dua kali, ia melangkah cepat menjauh dari warung. Jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu satu hal yang pasti.
warung bakso kaya rasa bukanlah warung biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kelezatan yang digembar-gemborkan orang-orang, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa sebenarnya rahasia di balik bakso yang begitu populer ini. Setelah pengalaman anehnya di warung bakso kaya rasa, Dimas segera menemui Pak Desuto di rumahnya. Dengan raut wajah yang penuh kekecewaan, ia menceritakan betapa bakso di warung itu tidak lebih enak dibandingkan milik Pak D. Bahkan harganya pun jauh lebih mahal. Namun tetap saja, pelanggan rela mengantri panjang setiap malam. Pak Desuto hanya menghela nafas panjang. Mereka punya sesuatu yang kita gak punya, Dimas. Tapi biarlah, kita tetap jualan dengan cara yang benar. Ujarnya pasrah, sembari menepuk pundak Dimas dengan lembut. Melihat ekspresi pasrah di wajah Pak Desuto, hati Dimas semakin terasa berat. Ia tahu betapa keras usaha Pak D dalam mempertahankan warung baksonya. Namun realita berkata lain. Warung bakso kaya rasa semakin ramai. Sementara itu, warung kecil milik Pak D kian sepi. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur memikirkan permasalahan Pak D-nya yang semakin rumit. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Kenapa dia melamar pekerjaan di sana saja? Dengan begitu, ia bisa melihat langsung apa yang terjadi di balik dapur warung tersebut. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Dimas datang ke warung bakso kaya rasa dan melamar pekerjaan. Tak disangka ia langsung diterima. Gajinya pun lebih tinggi dari yang ia bayangkan, bahkan lebih besar daripada yang ditawarkan warung-warung lain. Itu membuatnya semakin curiga. Kenapa warung ini menggaji karyawannya dengan nominal yang cukup besar? Saat pertama kali bekerja, seorang pelanggan yang baru saja duduk menatapnya sambil tersenyum simpul. Oh, karyawan baru lagi ya? Warung ini baru buka 4 bulan, tapi udah ganti karyawan 4 kali. Pasti karena warungnya terlalu ramai, jadi capek sendiri. Semoga kali ini kamu betah ya, gak seperti yang lain yang tiba-tiba saja berhenti. Ujar orang itu santai sebelum kembali menyantap baksonya. Dimas hanya tersenyum tipis. Informasi ini semakin menguatkan kecurigaannya. Pergantian karyawan dalam waktu singkat tentu bukan hal yang biasa. Jika warung ini begitu sukses, seharusnya para pekerjanya betah, bukan? Dimas bekerja seperti biasa. Ia mengambil pesanan, menyajikan bakso, dan membersihkan meja pelanggan. Namun ada sesuatu yang mengusiknya. Para pelanggan selalu makan dalam diam, seolah terhipnotis oleh makanan yang mereka santap. Tidak ada yang berbincang-bincang, tidak ada yang menggunakan ponsel. Mereka hanya fokus pada bakso mereka, seperti orang yang sedang mengalami euforia yang tidak dapat dijelaskan. Saat warung tutup malam itu, Dimas berinisiatif membantu membereskan area dapur sendirian. Sementara Rudi, rekannya, masih sibuk menata kursi dan membersihkan area depan. Ketika Dimas tengah mengelap meja kasir, tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah meja ada sebuah buntalan kain putih yang diikat erat seperti pocong kecil. Awalnya ia mengira itu hanya kain biasa, namun saat ia mencoba menyentuhnya, ia merasakan getaran aneh yang langsung menjalari tubuhnya. Bukan hanya itu, di sudut dapur, ia juga menemukan nampan sesaji berisi bunga dan kemenyan. Pemandangan ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di warung ini. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mencari tahu lebih jauh. Namun langkah kakinya tiba-tiba terhenti ketika suara berat seseorang terdengar di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Dimas tersentak. Ia berbalik dan mendapati Pak Trisna, pemilik warung, menatapnya dengan sorot mata tajam. Dimas menelan ludah mencoba tetap tenang. Saya hanya membereskan meja, Pak.
warung sudah tutup. Jadi, saya mau bersih-bersih. Jawabnya gugup. Pak Trisna mendekat, ekspresinya semakin dingin. Dengar baik-baik. Kerjaan kamu di sini cuma layani pelanggan dan cuci peralatan makan. Jangan ikut campur urusan lain, terutama masalah di area dapur dan kasir. Paham? Nada suaranya terdengar tegas, hampir seperti peringatan. Dimas hanya mengangguk cepat. Ia tahu jika ia membantah, situasinya bisa semakin buruk. Namun dalam hatinya, rasa penasaran semakin memuncak. Ia tidak bisa mengabaikan semua kejanggalan yang ia lihat. Malam itu, Dimas pulang dengan hati yang gelisah. Ia terus memikirkan warung bakso itu dan segala rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Apakah ini berkaitan dengan ilmu pesugihan? Ataukah ada hal yang lain? Dimas tahu satu hal. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu kebenarannya, bagaimanapun caranya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di dapur warung Kaya Rasa. Dimas masih tetap bekerja di sana, tetapi kini ia berhati-hati. Ia tidak lagi berani menyentuh area dapur atau kasir tanpa izin dari Pak Trisna. Setiap hari ia hanya fokus melayani pelanggan, mencuci mangkok dan gelas, serta memastikan warung tetap bersih di area yang diperbolehkan. Namun meskipun ia berusaha bertindak normal, pikirannya terus dihantui oleh benda-benda aneh yang ia lihat sebelumnya. Dimas mencoba menepis kecurigaan, tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Ia bahkan kerap merasa diawasi setiap kali bekerja. Terkadang tanpa alasan yang jelas, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tetap berusaha menyeimbangkan perasaan dan profesionalismenya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suatu malam, warung Kaya Rasa kehabisan stok bakso lebih cepat dari biasanya. Pelanggan yang membludak membuat semua persediaan habis sebelum waktu tutup. Dimas tengah sibuk mengelap meja ketika tiba-tiba Pak Trisna menghampirinya. Wajahnya nampak lebih serius dari biasanya. Dimas, kamu ke rumah, ambil stok bakso lagi. Bilang sama Bu Trisna, suruh kasih stok yang di belakang dapur. Perintahnya singkat, tetapi nadanya terdengar seperti tidak ingin ada pertanyaan lebih lanjut. Dimas mengangguk patuh, meskipun hatinya tidak bisa menolak kegelisahan yang muncul. Dimas segera pergi ke rumah Pak Trisna dengan berjalan kaki, karena jaraknya tidak terlalu jauh juga. Ketika sampai di depan rumah, Dimas mengetuk pintu perlahan. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban, hingga akhirnya ia mendengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka dan di ambang pintu berdiri Bu Trisna. Dimas menelan ludah saat melihat wanita itu. Pakaiannya berlumuran darah, dan di tangannya tergenggam sebilah golok yang masih meneteskan cairan merah pekat. Bau anyir yang tajam langsung menusuk hidung Dimas, membuat perutnya bergejolak ingin muntah. Ada perlu apa? Tanya Bu Trisna dengan suara pelan namun penuh ancaman. Sorot matanya tajam dan dalam. Dimas menelan ludahnya yang terasa pahit. Anu Bu, saya disuruh Pak Trisna untuk mengambil stok bakso. Di warung stok sudah habis katanya. Jawabnya dengan suara gemetar. Bu Trisna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas tanpa ekspresi, seakan menilai apakah anak muda ini berbohong atau tidak. Setelah beberapa detik akhirnya ia mengangguk kecil. Tunggu di sini. Aku siapkan dulu, Katanya sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Dimas berdiri mematung di depan pintu, tetapi pikirannya bekerja cepat. Entah kenapa Bu Trisna sama sekali. Rasa penasaran kembali muncul. Mata Dimas mencari-cari celah untuk melihat lebih dalam ke dalam rumah. Dengan langkah hati-hati, Dimas meringsut ke samping rumah. Ia melihat ada jendela dengan tirai yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, ia mendekat dan mengintip ke dalam.
apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir hebat. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja panjang yang berantakan dengan daging yang belum dibersihkan. Golok yang tadi dipegang Bu Trisna kini tergeletak di sampingnya, masih berlumuran darah. Lantai di bawahnya penuh dengan bercak merah yang belum sempat dibersihkan. Dimas hampir kehilangan keseimbangan saat melihat sesuatu yang tampak seperti sebuah kaki manusia yang menjulur dari balik meja. Dimas menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakannya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi sebelum sempat bergerak, ia mendengar langkah kaki mendekat ke arah pintu depan. Sadar akan bahaya yang mengintainya, Dimas buru-buru kembali ke tempat semula, berdiri tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, Bu Trisna keluar sambil membawa plastik besar berisi bakso. Ini baksonya, bawa cepat ke warung. Katanya dengan nada datar. Dimas mengangguk kaku menerima plastik itu dengan tangan gemetar. Ia mengucapkan terima kasih sekadarnya sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Begitu sampai di ujung gang, ia langsung berlari. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setibanya di warung, Dimas meletakkan plastik bakso di dapur dengan tangan yang masih bergetar. Ia menatap plastik itu dengan perasaan ngeri. Kini, ia tidak bisa mengabaikan kecurigaannya lagi. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di warung ini. Dimas tahu, ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Tetapi bagaimana caranya tanpa membahayakan dirinya sendiri? Dimas kesulitan fokus. Dia merasakan tubuhnya gemetar dengan begitu hebat. Ketakutan jelas terlihat di sorot matanya. Bayangan mengerikan dari apa yang baru saja ia lihat terus menghantui pikirannya. Bayangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya akan terjadi dalam hidupnya. Dia teringat sempat mencicipi bakso itu, meski cuma sekali suap. Mendadak perutnya terasa mual. Nafas Dimas terlihat tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berusaha bersikap normal, tetapi detak jantungnya begitu kencang hingga terasa bergemuruh di dadanya. "Hei, Dimas, kamu kenapa? Muka kamu pucat." Tanya Rudi, salah satu rekan kerjanya di warung Kaya Rasa. Dimas menelan ludah mencoba mencari alasan yang masuk akal. Aku kurang enak badan, mungkin masuk angin." Rudi mengernyit, tetapi tidak terlalu curiga. "Kalau memang gak enak badan, bilang aja sama Pak Trisna. Minta izin pulang lebih awal." Tanpa pikir panjang, Dimas langsung mendatangi pemilik warung, Pak Trisna, dan meminta izin pulang lebih awal. Ia mengatakan bahwa tubuhnya terasa lemas dan kepalanya pusing. Pak Trisna awalnya tidak ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya pergi setelah melihat wajah Dimas yang pucat pasi. Dimas berjalan cepat meninggalkan warung, seolah-olah ingin segera menjauh dari tempat itu karena keadaannya yang tengah sakit. Namun di balik itu, ketakutan jelas menjadi faktor utama. Dimas bergegas pulang. Begitu sampai di rumah Pak Ade Suto, ia langsung masuk lantas mengunci pintu dan menghembaskan diri ke kasur. Matanya memandang langit-langit dengan kosong. Bayangan sosok mengerikan yang ia lihat tadi masih melekat jelas di benaknya. Apa yang aku lihat tadi? Kenapa semuanya begitu mengerikan? Dimas berusaha meredam rasa takutnya. Meski pada kenyataannya, hal itu sangat sulit baginya. Setiap kali ia memejamkan mata, yang ia lihat hanyalah tangan Bu Trisna yang menggenggam golok berdarah, lantai berlumuran darah, dan tumpukan daging yang mengeluarkan bau anyir. Tangannya menggenggam erat selimutnya, pikirannya terus bertanya-tanya. Daging apakah yang ada di rumah Bu Trisna? Apakah benar itu daging sapi seperti yang seharusnya? Tapi yang terlihat tadi
jelas-jelas bukan kaki sapi. Dimas merasa ingin muntah, namun ia menahannya. Ia mencoba menarik nafas panjang berulang kali, tetapi perasaan takutnya tetap tidak berkurang. Tak lama ponselnya bergetar di atas meja. Dengan tangan bergetar, Dimas meraihnya dan melihat nama Rudi di layar. Halo Dim, kamu beneran sakit kan? Kok tadi buru-buru banget pergi? Tanya Rudi begitu panggilannya diangkat. Dimas berusaha mengontrol suaranya agar terdengar normal. Iya Rud, aku pusing banget, jadi langsung pulang. Ya udah, istirahat saja. Kalau besok masih nggak enak badan, kasih tahu aja Pak Trisna. Tapi jangan lama-lama sakitnya. Aku keteteran kerja sendirian. Iya Rud, makasih. Dimas segera mematikan panggilan dan meletakkan ponselnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, berharap bisa menenangkan diri. Namun pikirannya masih kacau. Ia mulai berpikir untuk pergi dari warung itu, tapi bagaimana? Jika ia tiba-tiba mengundurkan diri, apakah Pak Trisna dan Bu Trisna akan curiga? Apakah mereka akan melakukan sesuatu padanya? Dimas tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berharap bahwa apapun yang ia lihat tadi bukanlah seperti yang ia pikirkan. Mungkin dia salah lihat. Malam semakin larut, tapi Dimas masih belum bisa tidur. Rasa takut masih menyelimuti pikirannya. Namun di tengah kecemasan yang mendalam, rasa lelah akhirnya mengalahkan segalanya. Matanya perlahan terpejam, dan ia pun tertidur meski dengan mimpi buruk yang menghantuinya. Pagi hari datang, tetapi bukannya merasa segar. Dimas justru merasa semakin tertekan. Wajahnya masih terlihat pucat, dan pikirannya masih belum bisa lepas dari kejadian kemarin. Ia menimbang-nimbang apakah ia harus kembali ke warung atau mencari alasan untuk tidak masuk kerja. Namun, jika ia tidak datang, itu justru bisa menimbulkan kecurigaan. Dengan langkah berat, Dimas akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung. Begitu sampai di sana, ia mendapati suasana seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang berdatangan. Pak Trisna menyambutnya dengan tatapan tajam. Kamu sudah mendingan, Dim? Sudah Pak, maaf, kemarin saya pulang lebih awal. Pak Trisna mengangguk tanpa banyak bicara, lalu kembali fokus melayani pelanggan. Namun, Dimas masih merasa ada yang janggal. Setiap kali ia melihat ke arah dapur, perasaan tidak nyaman muncul. Apalagi ketika ia melihat Bu Trisna keluar dari dapur dengan senyum ramah di wajahnya. Dimas, kamu sudah sehat? Tanya Bu Trisna dengan nada lembut. Dimas mengangguk cepat. Iya Bu, sudah. Namun sorot mata Bu Trisna tetap tajam, seolah-olah ia bisa membaca ketakutan yang ada di hati Dimas. Dimas berusaha menunduk, menghindari tatapan itu. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahannya. Namun, semakin ia berusaha tenang, semakin ia merasa diawasi. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap dentingan sendok di mangkok pelanggan, setiap aroma kuah panas yang mendidih, semuanya terasa lebih tajam dari biasanya. Dimas mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Mengapa pelanggan di warung ini selalu ramai? Bahkan di saat-saat sepi, mengapa rasa bakso di sini itu begitu berbeda, begitu gurih, hingga membuat orang ingin kembali lagi dan lagi. Pikiran itu membuat Dimas bergidik. Ia mulai bertanya-tanya, apakah bakso yang disajikan di warung kaya rasa benar-benar berasal dari daging sapi, ataukah dari daging manusia, seperti kecurigaannya. Tenggorokan Dimas terasa kering. Ia ingin sekali keluar dari tempat ini, tetapi ia harus mencari cara agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat jam istirahat yang hanya sesaat itu tiba, Dimas pergi ke belakang warung untuk menghirup udara segar. Namun, ketika ia berdiri di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri.
Di sudut belakang warung ada sebuah karung besar yang terlihat mencurigakan. Karung itu nampak penuh dan ada noda merah samar di bagian bawahnya. Bau anyir tercium samar, bercampur dengan aroma bumbu masakan dari dapur. Dimas merasa dadanya sesak. Ia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi bagaimana caranya tanpa menarik perhatian? Satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Ia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Dimas tetap bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap hari ia datang, bekerja dengan tenang, lalu segera pergi setelah selesai. Namun keanehan demi keanehan terus terjadi. Dimas mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Lantai warung seringkali dipenuhi jejak berlumpur yang datang entah dari mana. Anehnya, jejak itu tidak menyerupai jejak kaki manusia biasa. Bentuknya tidak beraturan, seolah-olah milik makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Malam itu aroma busuk yang seringkali tiba-tiba menguar di udara. Semakin lama semakin menyengat. Anehnya hanya Dimas yang bisa menciumnya. Setiap kali ia mencoba menanyakan hal itu kepada rekannya, Rudi, hanya mengernyit, bingung. Bau busuk apa, Dim? Aku nggak nyium apa-apa kok. Kata Rudi dengan ekspresi heran. Semakin lama ketakutan dalam diri Dimas itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ia mengambil selfie untuk mengirim kabar kepada keluarganya di kota. Namun ketika melihat hasil foto, dadanya langsung berdegup kencang. Di belakangnya, berdiri sesosok makhluk dengan kain putih lusuh membungkus tubuhnya. Sosoknya jelas seperti pocong yang berwajah hancur. Dimas terlonjak kaget, ponselnya hampir terjatuh dari genggaman. Ia segera menghapus foto itu, tetapi bayangan sosok mengerikan itu tetap terpatri dalam pikirannya. Tepat setelah Dimas memasukkan handphone ke dalam saku, seorang pelanggan baru datang membawa anak kecil ke warung untuk makan bakso. Namun saat baksonya dihidangkan, bocah perempuan yang kira-kira berusia 2 tahun itu tiba-tiba menangis histeris dan menunjuk-nunjuk ke arah dapur dengan ekspresi ketakutan. Orang tuanya bingung dan mencoba menenangkan anaknya. Tetapi bocah itu terus menangis hingga mereka terpaksa pergi sebelum sempat memakan hidangannya. Tap! Pak Trisna menepuk pundak Dimas yang sedang membersihkan meja. Dimas, aku mau bicara sebentar. Kata Pak Trisna sore itu. Dimas menelan ludah. Iya Pak. Kamu bekerja dengan baik selama ini. Aku dan istriku ingin mengundangmu makan malam di rumah besok. Anggap saja sebagai apresiasi, sekalian ada bonus buat kamu. Dimas langsung merasa tidak enak. Ingin rasanya menolak, tetapi ia tahu itu akan mencurigakan. Jika ia menolak, bisa saja Pak Trisna menyadari bahwa Dimas telah mengetahui rahasia kelam warung ini. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk setuju. Malam itu, Dimas bersiap menuju rumah Pak Trisna. Namun, ia datang dengan rencana. Ia memiliki kenalan polisi bernama Bimo, teman abangnya di kota. Dia sudah langsung menceritakan semua kecurigaannya kepada Bimo sejak Pak Trisna mengundangnya kemarin malam. Sebelum berangkat, Dimas memastikan panggilan telepon tetap tersambung dengan Bimo. Ia menyimpan ponselnya di saku celana pendek, lalu mengenakan celana jin panjang di luarnya untuk menyembunyikan perangkat tersebut. Saat tiba di rumah Pak Trisna, suasana terasa mencekam. Rumah itu nampak lebih besar daripada yang ia bayangkan. Lampu-lampunya redup dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas menelan ludah mencoba menguatkan diri. Pak Trisna menyambutnya dengan senyuman ramah. Masuk, Dim. Duduklah. Dimas melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam,
Bu Trisna sudah menyimpan hidangan di meja makan. Ada nasi, lauk pauk, dan semangkok sup yang mengeluarkan aroma aneh. Kamu beruntung malam ini. Kami menyiapkan hidangan spesial, kata Bu Trisna dengan senyum yang terasa ganjil. Dimas duduk di kursi yang sudah disiapkan. Ia mencoba tetap tenang, meskipun seluruh nalurinya berteriak agar ia segera pergi dari tempat ini. Namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba ia merasakan hantaman keras di tengkuknya. Pandangannya berputar, kepalanya pening. Brak! Dimas terjatuh, terbaring di lantai. Matanya mengatup, namun nyatanya dia cuma berpura-pura pingsan. Dengan kelopak mata sedikit terbuka, ia mengintip Pak Trisna dan Bu Trisna berdiri di ruang tengah, berbicara pelan namun cukup jelas untuk didengar. Kita harus segera habisi dia malam ini. Kita butuh tumbal lagi untuk bulan ini, kata Mbak Bejo. Kalau mau makin sukses, tambah jumlah tumbalnya. Benar, Bu. Setelah itu, biar nggak ada yang curiga, kita sebarkan berita palsu kalau dia kabur setelah mencuri uang hasil penjualan kita, seperti yang sudah-sudah. Gimana? Dimas menahan nafas. Jadi mereka sudah sering melakukan ini. Ia berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Bereskan ruangan dulu. Pindahkan Santo ke wadah yang lain, biar nggak memenuhi meja. Sebentar lagi kita eksekusi Dimas sebelum dia sadar. Jantung Dimas berdegup kencang. Ingin rasanya kabur, tapi rasa peningnya membuatnya tidak sanggup bangun. Dimas putus asa, dia tidak mau mati sekarang. Saat momen eksekusi semakin dekat, saat Dimas sudah pasrah, tiba-tiba, brak! Polisi, jangan bergerak. Suara aparat terdengar lantang. Pak Trisna dan Bu Trisna yang sedang mengurus daging Santo langsung panik. Mereka mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tetapi polisi sudah mengepung rumah dari segala arah. Dalam hitungan detik, keduanya itu berhasil ditangkap dan diborgol. Dimas terengah-engah berusaha duduk dengan tubuh yang masih lemas. Bimo datang mendekat menepuk bahunya. Dim, lo nggak apa-apa kan? Dimas mengangguk meskipun tubuhnya masih bergetar. Gue nggak apa-apa, Bim. Tapi ternyata lo cepet juga ya. Iyalah, gue langsung OTW pas lo cerita soal ini beberapa jam yang lalu. Lo udah kayak adik gue sendiri. Mana mungkin gue biarin kenapa-napa. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat penggeledahan dilakukan, mereka menemukan ada banyak jasad manusia yang sudah dikubur di halaman belakang. Beberapa jasad nampak dalam kondisi mengenaskan. Daging dan organ dalamnya telah diambil. Kita sudah curiga dengan mereka sejak lama, kata salah satu polisi yang bertugas di daerah sana. tapi selama ini mereka terlalu licin. Untungnya kamu selamat, Dimas. Dimas menelan ludah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya jika ia tidak membuat rencana sebelumnya. Malam itu, misteri warung kaya rasa akhirnya terbongkar. Pak Trisna dan Bu Trisna ditangkap dengan kabar kalau mereka berdua akan dihukum mati dan warung mereka ditutup untuk selamanya. Namun meskipun mereka telah ditangkap, Dimas tahu bahwa pengalaman mengerikan yang pernah ia alami karena bekerja di warung itu tidak akan pernah bisa ia lupakan. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.